Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan game yang kami buat, yaitu game Jenga Story. Sebelum kami membahas lebih lanjut tentang game kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ardianto Arifin dan tentunya saya tidak sendirian. Di sini ada teman saya juga. Saya sendiri, Miken Carmelia. Sebelum membahas permainan game yang kami ciptakan, terlebih dahulu kami akan membahas secara permainan Jenga yang akan dijelaskan oleh Niken Camelia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ardi. Jadi kita di sini masuk ke sejarah permainan Jenga. Jadi secara singkatnya, permainan balok ini tercipta dari keluarga Leslie Scott yang sering bermain kayu untuk anak-anak. Jadi keluarga ini sendiri membeli permainan kayu pada tempat penggergajian kayu. Jadi karena sering si Leslie ini pun berinspirasi untuk membuat permainan yang akhirnya kita kenal sebagai Jenga dan kemudian menjual dan mendistribusikan ke Kanada. Jadi setelah kita melihat sejarah dari Jenga, Jenga adalah permainan yang bertumpu pada kemampuan dan kehati-hatianmu dalam melepas blok-blok kayu di bagian bawah dan seberapa tinggi kamu bisa menyusunnya. Pastinya seru banget ya permainan ini, apalagi ada misi-misinya. Menurut pendapat Ardi, bagaimana nih? Pastinya seru banget dong, ditambah lagi dengan sebuah misi-misi yang pastinya dapat membuat deg-degan para pemain saat memainkan permainan ini. Jadi varian Jenga ini banyak sekali ya, tetapi paling umum ditemui itu adalah Jenga Truth and Dare, Throw and Go Jenga, dan Uno Sarko. Jenga Truth and Dare ini hampir sama dengan Jenga biasa, tetapi perbedaannya Jenga Truth and Dare ini memiliki 3 varian warna balok yang memiliki tulisan challenge di baloknya. Hal ini membedakan permainan ini dengan permainan Jenga biasa. Throw and Go Jenga ini memiliki kesamaan dengan Jenga Truth and Dare yang memiliki berbagai varian warna. Tetapi jenis ini menambahkan lagi fitur baru, yaitu dadu dengan 6 sisi. Yang selanjutnya itu adalah Uno Sarko. Cara bermain Uno Sarko sama seperti permainan Jenga biasa, tapi perbedaannya ada pada permainannya. Karena cara bermain Uno Sarko ini sama persis dengan peraturan bermain kartu Uno. Nah, pastinya teman-teman sudah bosan bermainan varian Jenga seperti ini karena sudah banyak dan sering ditemui ya. Jadi kami akan mengenalkan permainan kami, yaitu Jenga Story. Pastinya teman-teman pada penasaran dan nggak sabar lagi kan? Apa sih itu Jenga Story dan bagaimana sih cara bermainnya? Mari kita lihat materi selanjutnya. Kami akan membahas permainan Jenga Story ini dimulai dari latar belakang, tujuan, jenis permainan, aturan permainan, dan cara bermainnya. Jadi latar belakang kami membuat permainan ini yaitu supaya bisa menghibur, seru, dan mengembangkan kreativitas saat teman-teman bermain. Jadi di permainan ini ada misinya. Misi pada permainan ini kita membuat cerita, jadi teman-teman bisa bermain Jenga sambil membuat cerita. Selain untuk hiburan, permainan Jenga Story ini dapat mengisi waktu luang dan Jenga memiliki manfaat yang berhubungan dengan kepribadian dan peningkatan skill. Jadi di sini kita bisa lihat contohnya itu bisa melatih kesabaran, berhati-hati dalam mengambil keputusan, dan membangun fisik, fokus, dan emosi teman-teman. Jadi tujuan permainan Jenga Story ini, kami menargetkan kaum anak muda yang berusia 17-25 tahun, karena anak muda mempunyai pemikiran yang kritis serta kreatif, dan di zaman sekarang juga sudah banyak anak muda yang mempunyai karya-karya tulis. Siapa tahu nanti dari permainan Jenga ini dan
misi-misinya membuat cerita bisa dikembangkan lagi untuk membuat karya sastra selanjutnya. Lalu jika anak 15 tahun ingin bermain juga itu bisa, tergantung minat dari anak tersebut. Fungsi dari permainan Jenga Story ini adalah melatih konsentrasi, dapat merancang sebuah strategi, melatih kesabaran, dan mengembangkan kreativitas serta menciptakan ide. Baik, kita masuk ke jenis permainannya. Jadi jenis permainan Jenga Story ini termasuk dalam permainan konstruksi dan minimal 2 orang pemain. Bisa juga lebih pemainnya. Nanti pada balok Jenga akan ada potongan-potongan cerita yang menentukan alur yang dimana akan pemain buat saat menjalankan misinya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Niken. Berikut kita masuk kepada aturan permainan. Yang pertama, untuk menentukan urutan pemain, caranya bisa diundi dengan menggunakan batu gunting kertas. Yang kedua, satu orang pemain akan menarik satu jengga. Yang ketiga, saat menarik balok hanya boleh menggunakan satu tangan saja. Setelah menarik balok, pemain harus melihat balok, karena pada balok terdapat potongan-potongan cerita yang akan menentukan alur cerita yang dibuat pemain. Potongan-potongan ini sangat penting karena dapat menentukan alur cerita yang akan dibuat oleh pemain. Misalnya, jika pemain mendapatkan balok yang bernuansa menyenangkan, maka pemain harus menuliskan cerita bernuansa menyenangkan, dan begitu juga sebaliknya. Jika pemain mendapatkan balok bonus, permainan akan dilanjutkan oleh pemain selanjutnya. Yang kelima, pemain dapat menulis cerita pada pulpen dan kertas, dan bisa juga menggunakan smartphone dengan menuliskan pada notes. Yang keenam, pemain diberikan waktu selama 3 menit untuk menuliskan ceritanya. Yang ketujuh, jika menara runtuh, para pemain tersebut dinyatakan kalah dan wajib membatalkan ceritanya yang telah dibuat saat permainan. Berikutnya adalah cara bermain. Langkah pertama, menuliskan alur cerita yang diinginkan para pemain pada bagian balok kayu untuk menjalankan misinya. Langkah kedua, atur balok terlebih dahulu di tempat yang rata seperti meja ataupun lantai, kemudian disusun balok-balok kayu dengan susunan 3 balok per baris secara vertikal. Kemudian ditumpuk lagi dengan 3 balok secara horizontal dan seterusnya selang-seling hingga balok kayunya habis. Langkah ketiga, luruskan dan tegakkan menara balok sebelum dimainkan. Keempat, mengundi urutan pemain. Kelima, pemain menarik satu jengga dan melihat alur cerita yang telah ditentukan pada jengga. Keenam, pemain menuliskan cerita sesuai alur yang telah ditentukan oleh jengga menggunakan imajinasi masing-masing selama 3 menit. Langkah ketujuh, setelah pemain menuliskan cerita, balok yang ditarik akan disusun kembali di bagian paling atas menara balok dan sudah bisa dilanjutkan kepada pemain berikutnya. Mainkan permainan hingga menara balok runtuh. Info pemasaran dan harga produk. Tujuan produk kami itu untuk publik, high school, dan university. Untuk target pemasaran produk kami ini yaitu seluruh Indonesia. Untuk harga produknya yaitu 230.000. Baik, kita akan masuk ke dalam produk. Jadi bisa dilihat ini adalah gambaran dari produk kami. Berikut merupakan kemasan dari produk kami. Semoga konsumen dapat tertarik dengan membeli produk kami. Baik, ini adalah poster promosi kami. Kiranya bisa menarik perhatian banyak orang supaya bisa membeli produk kami. Baik, sekian video promosi dari kami. Sebelum mengakhiri, kami mempunyai sebuah pantun. Di toko besi ada kayu tertata. Kayu dilem sangat melekat. Beginilah promosi materi kita. Silakan ambil yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih.